Oke, halo semua. Jadi hari ini kita akan membahas soal latihan yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Ada 4 soal HOTS terkait unit materi trigonometri. Langsung saja kita bahas dari yang pertama. Oke, jadi yang pertama, seperti yang mungkin sudah kalian tahu, bahwa kalau kalian ketemu soal dengan banyak wacana, biasakan terlebih dahulu menjawab pertanyaannya. Jadi uraian permasalahan yang panjang lebar seperti ini kita skip dulu, kita langsung menuju ke pertanyaannya. Oke, karena kebanyakan kasus pertanyaannya tuh cuma menanyakan sebagian kecil dari keseluruhan wacana. Contoh soal nomor 1 ini. Jadi yang ditanyakan di sana adalah untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan sepanjang berapa meter. Jadi permasalahan ini mempermasalahkan tentang konstruksi jembatan yang tersusun adalah rangka baja yang disambungkan. Jadi tipe Warren itulah gambarnya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan desain yang diberikan, desain yang ada ini kurang rangka untuk bentuk vertikalnya saja. Jadi untuk jumlah rangka baja vertikal yang diperlukan agar rangka ini menggunakan desain rangka tipe Warren ada berapa. Jadi kalian tinggal hitung ada berapa rangka vertikal yang diperlukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masing-masing panjangnya 100 meter. Ya, panjangnya 100 meter. Jadi tinggal totalnya ya 11 kali 100 dapatnya 1100. Jadi jawabannya tulis 1100 saja. Karena sudah ada satuan meter di belakang pertanyaannya. Oke, bisa kan ya? Oke, yang kedua, masih sama diagramnya. Yang ditanya adalah minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau jembatan ada rangka seperti gambar di awal ini, itu kan ada dua sisi yang di kiri dan sisi yang di kanan. Jadi yang kita uruskan sekarang adalah cuma salah satu sisinya aja. Kalau kita hitung-hitung ada berapa rangka baja di sini. Jadi ada dua jenis rangka di sini, yang mendatar dan yang diagonal. Yang mendatar ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masing-masing panjangnya 100 meter ya. Total rangka mendatarnya itu 11 kali 100 sebanyak 1100. Kemudian kita hitung yang diagonal ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, panjangnya ini kita belum tahu yang diagonal. Kita ambil satu yang sebelah kanan misalnya. Itu kan bentuknya segitiga siku-siku. Kalau kita ambil setengah dari segitiganya ini. Vertikalnya itu 100 meter. Seperti yang digambar. Kemudian karena alasnya 100, kita potong jadi 2. Jadi alasnya 50 meter. Miringnya tinggal hitung dengan Pythagoras, nanti dapat sekitar 111,8 meter. Tinggal dikali sebanyak 12 tadi, total sebanyak 1341,6 meter. Total semua rangka baja yang diperlukan untuk mengkonstruksi jembatannya tinggal dijumlahkan. Jadi total sebanyak 2441,2 meter. Oke. Jadi berapa minimal yang diperlukan? Tentunya 2300 kurang 2440 kurang 2450 yang mencukupi. Jadi minimal 2450. Kalau 3300 kejauhan. Jadi kalian perlu berpikir kritis juga. Oke, masalah yang kedua ini terkait dengan erupsi Gunung Sinabung. Jadi kalau kita mengamati gunung dari kejauhan, yang kita gunakan adalah sudut elevasi, yaitu sudut dari arah mendatar ke atas, itu sudut elevasi. Tapi kalau mendatar ke bawah, itu ingat namanya sudut depresi. Nah, diketahui tinggi Gunung Sinabung itu 2460 meter. Jadi terjadi kesalahan saat dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi, berarti tinggi puncaknya ini, seharusnya 50 derajat. Padahal di data awalnya 60 derajat. Jadi yang ditanyakan adalah akibat kesalahan ini harusnya tinggi erupsi gunungnya itu lebih tinggi apa lebih rendah daripada saat pengamatan semula. Jadi yang digambar ini adalah pengamatan semula. Nah, gimana kita ngeceknya? Tinggal kita gambar sudut elevasi 50 derajat dari diagram pengamatannya ini. Jadi kalau 30 segitu, 60 segitu, 50 derajat ya tentu nilai di antaranya ini. Kalau kita buat garis, mentoknya sampai situ. Jadi
Harusnya inilah tinggi erupsi yang sebenarnya jika kita menggunakan pengamatan 50 derajat kira-kira. Jadi kalau dari segi gambar kita bisa langsung lihat harusnya ini lebih rendah daripada data yang semula. Jadi jawabannya lebih rendah. Nah, alasannya kenapa? Nah, alasannya tuh secara matematis karena kita mengamati tinggi ini, tinggi erupsi gunung, berarti kita mengurus tinggi dari sebuah segitiga siku-siku atau sisi depan dari sudutnya ini, sudut elevasi. Nah, kita bisa pakai depan miring, berarti sin, atau depan samping menggunakan tan. Karena miringnya berubah akibat elevasi berubah, mending jangan pakai miring, tapi pakai samping. Jadi kita pakai depan samping, kita urusin tan. Jadi kita akan membandingkan nilai dari tan 50 derajat yang baru, ini yang benar, dengan tan 60 derajat yang merupakan data pengamatan semula. Nilai tan 50 derajat mana gedean daripada tan 60 derajat? Itu permasalahan yang harus kalian tahu pertama. Tan itu adalah fungsi naik untuk sudut 0 sampai dengan 90 derajat. Jadi semakin besar sudutnya, semakin besar juga tannya. Sehingga tan 50 derajat kurang dari tan 60 derajat. Atau kalau mau pasti bisa cek pakai kalkulator. Tan 50 derajat berarti depannya 50 derajat per sampingnya. Depannya adalah tinggi dari bawah sampai puncak pengamatannya. Jadi anggaplah tinggi yang baru karena itu data yang baru. Kemudian tan yang lama, tan 60 derajat ya tinggi yang lama per jarak pengamatannya ini. Karena jarak pengamatannya sama, tinggal cari jarak pengamatan atau coret ke samping boleh. Dapat nanti tinggi yang baru itu lebih kecil daripada tinggi yang lama. Oke. Nanti sebenarnya sih detailnya harus dikurangi dengan 2460 lagi karena kita mengurusi tinggi erupsinya dia. Tapi karena dikurangi dengan nilai yang sama, tetap aja tinggi erupsi yang baru pasti kurang dari tinggi erupsi yang lama. Jadi nanti untuk penjelasannya kalian pakai justifikasi bahwa tan 50 derajat kurang dari 60 derajat. Pada aplikasi ANBK biasanya dibatasi jumlah karakter yang bisa kalian ketik. Jadi penjelasan tadi ringkas seringkas-ringkasnya ya. Oke, yang terakhir. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter, maka tinggi letusan awan panasnya berapa? Jadi yang ditanya itu tingginya sekarang berapa? Kita punya data tinggi gunung 2460, sudut elevasi untuk tinggi erupsi 60, sudut elevasi untuk puncak gunung itu 30. Gampangnya gambar jadiin segitiga siku-siku seperti ini. Jadi kasih nama lah A, B, C, D. Yang ditanya adalah X-nya ini berapa. Dan yang kita ketahui tulis juga di sana. Oke, sama kayak tadi kita pakai tan. Yang paling gampang, karena yang ditanya X, pasti pakai tan 60. Jadi kita punya tan 60 sama dengan harusnya depannya AC per AB. Tapi kan AC bisa kita pecah jadi AD tambah DC. Sehingga tan 60 sama dengan AD tambah DC per AB. Nanti tan 60 ganti dengan akar 3, AD dengan 2460 kita dapat seperti ini. Karena mencari DC, AB oper sebelah dapat kayak gitu. Kemudian nyari DC berarti 2460 oper sebelah. Jadinya DC sama dengan akar 3 AB kurangi dengan 2460. Kita kalau mencari DC belum punya AB, cari AB dulu. Nyari AB berarti kita pakai tan 30. Kita punya tan 30 depan per samping lagi berarti 2460 per AB. Kemudian tan 30 adalah 1/3 akar 3, itu bentuk rasional dari 1/akar 3. Sebenarnya lebih gampang nanti ngitungnya pakai 1/akar 3 untuk tan 30. Dapat nanti seperti ini. Nanti tinggal kali silang, kalau dapat AB adalah 2460 akar 3. Oke, substitusi nilai AB ke persamaan tadi, nanti kalian dapat bentuk seperti ini. Nanti tinggal polos kalikan akar 3 ketemu akar 3 jadi 3. Makanya dapat DC sama dengan 7380 kurang 2460. Nanti kurangi biasa, dapat hasilnya 4920. Oke, jawabannya nanti yang D. Oke, sekian untuk video pembahasan singkat materi minggu lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan play ulang kalau masih belum jelas. Kalau masih ada pertanyaan silahkan chat via WA. Oke, selamat melanjutkan materi. Terima kasih.